Baik, oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Pelatih Malaysia ini benar-benar kocak. Di pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 yang berakhir dengan imbang 0-0 yang memastikan Malaysia gagal melaju ke babak selanjutnya, membuat satu hal yang agak mengganjal dengan keadaan yang harus menang dan tidak boleh kalah. Pelatih Malaysia ini malah bermain dengan skema bertahan. Mereka terlalu main aman di laga ini. Entah apa yang ada di pikirannya. Mungkin lebih baik tak lolos daripada harus kalah dari Indonesia. Ya, bisa jadi seperti itu. Lebih baik tidak lolos daripada kalah dan memalukan. Ya, jangankan kalah, mereka tidak lolos saja, mereka sudah dikecam sama netizennya mereka. Bahkan mereka punya fans. Ada yang bilang ya silahkan netizen Indo, silahkan troll habis-habisan ya timnas U23 Malaysia. Karena memang mereka ini lebih memilih untuk tidak kalah dari Indonesia, atau kata lain imbang, daripada harus kalah memalukan. Karena kalau sampai kalah ya lebih memalukan lagi. Sudah tidak lolos, 2 kali kalah ya kan, hanya menang lawan Brunei itu kan lebih memalukan. Jadi mereka lebih memilih sekali kalah, sekali menang, dan sekali imbang lawan King Indo. Dan ya agak mengejutkan juga. Padahal sebenarnya mereka itu butuh poin, butuh 3 poin, bukan hanya 3 poin sebenarnya, butuh 3 gol setidaknya untuk lolos ke semifinal. Tapi mereka lebih main aman. Karena ya agak mustahil juga kau mau isi 3 gol di gawang Indonesia, kau gila barangkali ya kan. Padahal udah lama nggak bertemu, sekalinya ketemu, timnas Indonesia malah bikin Malaysia pulang lebih dulu. Aduh, ya, kasihan ya. Pada laga terakhir babak grup ASEAN U23 Championship, timnas Indonesia memang gagal meraih kemenangan di derby serumpun dan harus puas berbagi poin dengan Malaysia. Meski harus mengakhiri pertandingan dengan skor akhir kacamata, tapi nyatanya itu sudah cukup bagi Garuda Muda untuk menghentikan langkah timnas Malaysia di ajang ASEAN U23 Championship. Lebih lanjut lagi, dengan hasil tersebut, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal dengan status sebagai juara grup A usai mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Kita sebenarnya sama-sama gagal, oke? Cuma gagalnya kita itu membawa sebuah berkah sebenarnya. Kalau mereka bencana. Kenapa saya bilang kita sama-sama gagal? Kalau kita gagal menang, hanya gagal menang, oke? Sedangkan mereka itu sudah gagal menang, ya kan? Gagal pula ke semifinal. Jadi ibaratnya mereka itu sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, kalaupun disombongkan sama netizen mereka bilang walaupun bermain di GBK, main sebagai tuan rumah, tidak mampu kalahkan Malaysia. Come on man, ya kalian berpikirlah pakai isi kepala kalian yang ada otaknya itu kan. Kalian itu bermain bertahan, ya kan, hanya mengharapkan serangan balik. Bertahannya itu bukan ya 10-1 lagi, tapi 11-11-nya bermain bertahan gitu kan, sampai strikernya turun jadi back gitu. Bagaimana kita mencetak gol, bos? Ya kan, bagaimana? Dan di sisi lain kita punya ya pemain tengah yang luar biasa kreatifnya itu lagi cedera, makanya tidak bisa obok-obok kalian punya lini tengah itu. Jujur saja sih, sebenarnya kalian itu permainannya tidak terlalu bagus. Itu kan terbukti dari statistiknya. Statistiknya kita unggul, penguasaan bola, operan, akurasi kita unggul sebenarnya. Cuma sayang kita tidak bisa cetak gol. Cuma itu kita gagal juga sih sebenarnya. Cuma hanya gagal menang. Kalau kalian gagal menang, gagal ke semifinal itu. Ya memalukan sih sebenarnya. Indonesia versus Malaysia U23 di laga terakhir grup A berakhir imbang 0-0. Kenapa sih timnas Indonesia U23 begitu sulit menembus pertahanan Malaysia? Tim ini cuma tampil gacor waktu lawan Brunei. Yang jelas kualitasnya jauh di bawah. Apa karena terlenakan pujian sampai lupa kalau lawannya kali ini adalah Hamimau Malaya? Jelas, karena mainnya tuh Hamimau Malaya coy. Bola, tapi serangannya monoton. Muter-muter terus di sisi sayap karena lini tengah seperti mati suri. Ngelakuin crossing juga nggak jelas arahnya. Alhasil babak pertama berakhir tanpa skor. Nonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Di babak kedua justru Malaysia yang tampil lebih menekan. Beberapa peluang dari Jens Raven dan Robi Darwis pun gagal berbuah gol. Pertahanan Malaysia emang bener-bener solid. Ditambah penampilan cemerlang dari kiper Zul Hilmi. Dengan hasil ini Indonesia tetap menjadi pemuncak grup A dan harus berbagi poin dengan Malaysia. Ya, itulah sebabnya tutorial golnya itu ada di Indonesia, tutorial ke semifinalnya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu kingnya kalian. Jadi harus belajar dari Indonesia. Kalian itu harus belajar dari Indonesia loh. Ya harus merendah lah kalian itu.
Netizen semalam rame banget gara-gara satu pemain Malaysia yang katanya mukanya kelihatan kayak udah umur 30 tahun. Namanya Ahmad Aisar. Ramai sekali namanya JDT ini ya, jadi perbincangan hangat itu. Mungkin karena ini ya bang kumisnya dia. Makanya dia dikira itu bukan umur 23 lagi itu, atau di bawahnya itu. Mungkin sekitar 34 mungkin. Wah, terlalu jauh 34 ya. Itu karena kumisnya itu membuat dia terlihat sedikit lebih tua. Hadi main buat Malaysia U23 dan ya mukanya emang strong banget. Gak cuma soal wajah, dia juga sempat bikin pelanggaran keras, dapat kartu kuning, makinlah tuh dicurigain umurnya. Nonton pertandingan timnas Indonesia dengan klik link yang ada di bio. Tapi ternyata setelah dicek dia lahir tahun 2003, baru 21 tahun dan masih sah banget main di AFF U23. Media Malaysia sampai angkat suara juga, katanya wajah tua bukan kecurangan. Ya benar juga sih. Anyway, selama Aisar main, Malaysia nggak pernah kalah loh. Tapi selalu gagal itu. Perpecahan supporter Malaysia terjadi usai Harimau Malaya jadi macan ompong saat hadapi timnas Indonesia. Setelah sangat pede akan menang dan minta jaminan keamanan, tapi di pertandingan kali ini mereka malah cuma bisa parkir bus. Statistiknya pun mengenaskan. Hal ini membuat supporter mereka balik menyerang timnas Malaysia U23 sendiri. Mereka mengkritik soal taktikal yang seperti tidak ingin menang. Mereka mengkritik pelatih. Betul, seperti bahkan tidak ingin menang mereka tuh. Dan betul ya, sekali, setuju. kita cuma bisa bantu nyanyi. Tamatlah sudah pulang kampung, oh pulang kampung. Kalau tanya saya kat mana silapnya dalam kejohanan ni, bagi saya masa lawan Filipina. Bagi saya lah, kita macam underestimate squad Filipina. Pemain Filipina ni sangat agresif. Terutamanya pemain-pemain tengah diorang. Yang paling obvious bagi saya adalah sizing diorang. Bandingkan sizing pemain-pemain tengah kita dengan pemain-pemain tengah Filipina. Jangan terlalu banyak alasan. Banyak sekali alasannya mereka itu. Sizing lah, inilah, itulah, itulah. Terlalu banyak alasan. Berbeza. Lawan Brunei kita menang 7-1, tapi saya percaya sebenarnya kita boleh skor lagi banyak. Game semalam lawan Indonesia, ramai yang cakap, bang, main tak ada hala tuju, main long ball. Bang kena sedar juga, kalau kita main open ataupun main toe-to-toe dengan Indonesia, confirm kita akan kena. Benar. Jadi mereka mengakui kalau sebenarnya mereka bermain terbuka, habis tewas lah tuh dari Indonesia. Saya pemain-pemain tengah Indonesia ni sangat solid, terutamanya Robbie Darwish dan juga Rihanan. Cuba tengok balik sizing diorang. Memanglah tak adalah tinggi sangat, tapi susuk fizikal dia tu tegap. Dengan pemain-pemain tengah yang kita ada, saya tak rasa pun kita boleh main open dengan Indonesia. Mungkin pendapat korang lah, apa yang tak kena? Kalau kalian main open dengan Indonesia, habis. Jadi kalau misalkan ya waktu lawan Indonesia mereka main open, tidak bertahan total, ya kita bisa cetak setidaknya 3-4 gol itu. Tapi ya karena kita tetangga yang baik, kita tidak mau cetak gol banyak-banyak, bahkan tidak mau cetak gol. Sesederhana itu sebenarnya. Takutnya mereka ini jadi harimau ompong. Malaysia akui apa nih? Aduh, sabar. Aduh, kelewat ini. Malaysia akui timnas U23 favorit juara karena faktor supporter. Faktor supporter? Memangnya supporter ikut bermain? Kalau hanya dukungan sih ya iya sih jadi pemain ke-12, tapi ya jangan pesimis begitulah. Indonesia adalah satu pasukan favorit untuk menjuari kejuaraan ini karena kita tahu tekanan dan cabaran daripada pasukan Indonesia adalah agak sangat tinggi dengan kualiti yang ada di pemain Indonesia. Dan personally saya rasa untuk menteri kami, mungkin Indonesia adalah satu pasukan favorit untuk belum apa-apa, belum tanding mereka sudah favoritkan kita jadi juara. Tapi kita aminkan saja, semoga kita jadi juara dan membuktikan bahwa Indonesia memang kingnya, itu king di ASEAN itu, supaya mereka bisa akui kita itu. Harimau jadi kucing, harimau jadi ompong. Harusnya lagunya ganti seperti itu. Guys, kalian heran nggak dengan pemain timnas Malaysia satu ini? Ahmad Aisar Hadi. Dia ini pemain timnas Malaysia U23, tapi mukanya tua amat, guys. Kata netizen Indonesia, ini mah U40, guys. Mana ada muka-muka gini U23 dia, masih 22 tahun. Lahir tahun 2003 itu. Bahkan ada yang belum genap 20 tahun. Tapi banyak yang bilang sih dia ini U40, guys. Apakah benar Malaysia ini curi umur?
demi bisa mengalahkan Indonesia. Katanya dia ini bermain di JDT 2 guys. Kayaknya kalau dibandingkan muka Arif Aiman, masih mudaan Arif Aiman kayaknya guys. Tapi terlepas dia ini umurnya berapa, mukanya tua amat guys. Tua. Kita semalam salpok semua dengan muka back ini guys. Kayaknya dibandingkan wasit, tuaan dia guys. Tidak apa-apa, muka tua tidak menjamin bahwa umurnya juga tua. Jadi ya sudahlah, mereka mau pakai pemain tua segala macam, itu urusannya mereka itu. Dua media Malaysia, Berita Harian dan Harian Metro, kompak membuat judul balik awal dan bungkus awal dalam pemberitaannya. Skuad U23 negara ini pulang lebih awal dari Piala ASEAN U23 ketika mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Indonesia dalam pertandingan terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tulis Berita Harian. Sementara Harian Metro menulis, skuad U23 negara ini menyelesaikan lebih awal kompetisi Piala AFF U23 setelah bermain imbang 0-0 dengan Indonesia. Artikel yang lebih kritis diungkap media Malaysia New Straits Times, NST. Media itu menyebut timnas Malaysia U23 sebagai harimau ompong, merujuk pada harimau Jangan, awas kalian disiram air keras, jangan bilang begitu. Malaya yang merupakan julukan timnas Malaysia. Harimau muda yang ompong tersingkir dari Piala AFF U23, tulis headline NST. Jangan terlalu barbar lah, jangan terlalu keras-keras. Harimau ompong yang pulang duluan, janganlah seperti itu. Mereka sudah berjuang lah, kasihanlah mereka. Kita sebagai tetangga yang baik turut prihatin dengan ya kegagalannya Malaysia di AFF U23 kali ini. Yang setuju boleh komen itu. Itu saya tindakan coba call out 100. Pemain Malaysia U23 yakin 120% menang lawan Garuda Muda. Bayangkan, bukan 100% saja, dia yakin 120% bisa kasih kalah Indonesia. Tapi kalian tahu yang sesungguhnya di match kemarin apa? Mereka bertahan 120% tidak menyerang. Bukan memenang, tidak menyerang. 20% untuk menang. Ya, aroma persaingan sengit sudah tercium jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Malaysia U23 di babak terakhir Grup A Piala AFF. Penyerang muda Malaysia, Dani Shamer, melontarkan pernyataan penuh keyakinan bahwa timnya akan tampil habis-habisan dan tak gentar menghadapi kualitas Garuda Muda. Kemenangan telak Malaysia 7-1 atas Brunei Darussalam sebagai modal penting untuk menghadapi timnas Indonesia di stadion. Masalahnya kalian lawan Brunei, beda kelas lah dengan kita. Masa kalian samakan kelasnya kita dengan Brunei? Kan begitu sebenarnya. Kalian itu lawan Brunei masih kebobolan loh 1 gol itu, sedangkan kita perawan terus kita punya gawang nih lawan kalian, lawan Brunei, lawan Filipina kita tidak pernah kebobolan gitu. Masa mau samakan kelasnya kita dengan Brunei? Kocak memang. Ternyata kapten timnas Malaysia ketakutan bertemu salah satu palang pintu timnas Indonesia. Ubaidullah Samsul Fazili terang-terangan mengaku khawatir menghadapi Indonesia, bukan karena permainan tim, tapi karena satu pemain. Nah, bagi yang bingung mau nonton timnas Indonesia U23 melawan Malaysia, bisa klik link yang ada di bio. Ia menyebut Muhammad Ferrari sebagai pemimpin sejati di lini belakang dan jadi ancaman terbesar dalam pertandingan hidup mati nanti. Ferrari bukan cuma back, dia adalah kapten, pemimpin, dan tembok kokoh Garuda Muda. Kini Malaysia dalam tekanan dan Ferrari hanya diam tapi mengintimidasi. Apakah Indonesia akan menang mudah atau justru Malaysia yang memberi kejutan? Mereka itu sudah takut sebelum bertanding, makanya wajar kalau mereka lawan kita mereka bertahan. Mereka lebih memilih untuk bermain imbang daripada kalah dengan Indonesia. Mereka lebih memilih itu, tidak lolos daripada kalah, karena kalau kalah pasti malu, jadi aib, pasti itu. Harimau tetap harimau, nggak boleh diremehin. Kalau hari ini Garuda Muda kalah sama Malaysia, nambah panjang sejarah nggak pernah menang selama 16 tahun. Secara histori kita sering banget dibantai Malaysia. Dari 10 kali ketemu kita cuma bisa menang 2 kali. Di AFF U23 kita belum pernah menang lawan mereka. Terakhir aja cuma bisa imbang dan kalah tipis. Buat nonton pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa lewat link yang ada di bio. Malaysia mereka punya 5 pemain beda yang udah nyetak gol lebih nyebar. Kita masih ngandelin Jens Raven sendirian. Jangan sampai mentang-mentang sekarang statistik kita lagi bagus kita jadi lengah. Drop pendapat kalian. Iya sih, memang kita punya pemain-pemain ya, lawan Malaysia, lawan Filipina belum sanggup cetak gol. Tapi kalau kita lihat memang dari beberapa tim yang ada di Piala AFF ini, Indonesia menjadi salah satu tim mungkin yang belum pernah kebobolan. Jadi itu perlu patut diapresiasi, dimana kita punya timnas ini belum pernah dibobol lah. Jadi ya ini modal penting juga untuk di semifinal nanti lawan Thailand. Semoga kita bisa kasih kalah Thailand dan kita bisa
lolos ke final dapat Piala AFF. Nah itu sekalian tutorial buat kalian Malaysia itu. Yang saya lalui olok-olok kita itu sudah tutorial. Ke final, ke semifinal, tidak kebobolan, ya kan? Menang itu ada tutorialnya ada di Indonesia. Jadi kalian silakan lihat. Oke, jadi itu beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian silakan tulis kolom komentarnya. Terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.